padahal yang belum saya lakukan. Dan sampai lakukan lebih toh pasti akan ada yang oh ya kalau yang terkait yang sholat itu masih ingat ya sarang lebih ojo asal sampai saja. Jadi misalnya kalau lakan itu ini lakan ya, lakannya kan begitu kan, ya kan? Ini posisinya di tempatnya diginikan, terus habis itu kalau yang ini terserah yang untuk bagian ini. Ya, tujuannya apa toh? Kalau yang ini harus dibuat panjang, ibaratkan ini adalah yang tempat tidurnya ya saya. Kenapa kan harus dipanjangkan kayak gini? Dan kenapa yang ini harus ditekuk gini? Yang lainnya terserah. Karena ini untuk penentuannya, biar sampai nggak terlalu ke bawah ataupun ke atas ataupun terlalu ke samping. Jadi ketika pasienmu nanti kok merek kan, ini langsung kok plek nih, gini, sebenarnya sampai sampai separuh di sini. Oh, ini sudah ke separuh sini, ini juga sudah di bagian separuh bagian sini. Jadi nggak terlalu ke sana atau ke sini. Jadi ketika dibuka sini, langsung pas. Sampai ikuti asal, kadang kan ini busut, itu loh. Nah, tujuannya kalau misalnya seperti ini, awal lagi, untuk ini adalah tempat tidur ya. Ini langsung ditekan kayak gini, dan nggak busut, ini masuk nih, ya. Jangan kebalik loh ya, yang bagian bukaannya di sampai sini bukan tengah, ya. Terus ini dimasuk nih, terus yang ini tinggal digulung ke ini pasti jelas pas. Nanti sama di yang itu tadi itu biasa nih, ini untuk kemarin-kemarin. Ada yang bingung sampai sini? Ada yang bingung? Tidak. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya. Terus untuk alatnya dari yang mencuci rambut dulu. Ya, ini kalau misalnya saya berdiri sendiri, mencuci rambut sendiri, memandikan sendiri alatnya beda. Karena ini campur, jadi nanti ada alat yang habisnya mencuci rambut itu sekalian untuk yang memandikan. Ya. Kan handuknya nambah satu lagi. Jadi biar nanti udah kalau misalnya sampai lupa seenggaknya jadi mirani alat deh sampai ya. Kalau ini ada yang tidak paham silakan langsung bertanya. Yang pertama yang di bagian atas itu ada apron ya, kita pakai APD dulu kan, mesti cuci tangan, terus habisnya itu kita pakai APD. Yang dipakai dulu adalah handphone dan yang dilepas dulu adalah apron. Di sini kita menyiapkan yang bagian atas adalah handuk sama bagian perlak kecil. Kenapa kok handuk sama perlak kecil? Ini tempatnya berada di atas. Terus habisnya itu kalau sudah misalnya ini sudah ditaruh sini, selanjutnya adalah bagian talang ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti saya demokan, nanti saya sampai ngerti urutannya taruh alat ya. Saya tadi embernya yang terbuka belum ya? Embernya ini gunanya adalah untuk menampung air ya. Oke, tadi ada apron, terus habisnya itu
handuk sama bagian perlah kecil. Tujuannya ketika nanti rambutnya basah langsung basah telinanya. Terus habisnya itu kalau sudah, selanjutnya adalah ditaruh pelak talang ya, jadi bagian kepala ditaruh pelak talang. Terus untuk selanjutnya adalah handuk ini ditaruh di bagian dada. Ini alat yang untuk mencuci rambut. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, yang untuk bajunya pasien ini sebaiknya taruh di atas juga sih. Jadi sebelumnya sampai sudah pakai baju pasien kalian. Soalnya kan mencuci rambut langsung dimandikan. Ini mau mencuci rambut sudah sampai kami, kemudian dari awal sudah pakai baju pasien. Ya, oke. Atau sendiri pulang. Pasien sudah pakai baju. Di sini ada handuk kecil sama pelak kecil untuk bagian kepala. Di sini ada pelak talang air untuk bagian mencuci rambut. Di sini untuk bagian dada. Oke, yang di sini untuk yang mencuci rambut sudah selesai. Kita lanjut untuk yang bagian mandi. Untuk yang bagian mandi, ya, untuk bagian mandi ini ada selimut untuk mandi. Jadi pasienmu diganti untuk selimut mandi dulu, ya. Setelah nanti diganti selimut mandi, yang untuk apa itu cuci rambutnya langsung tak dimukan. Kalau yang ini nanti kita cukup ngobrol aja ya, memandikan. Kita dari proses memandikan kan. Nanti kan ini sudah selesai cuci rambut toh, ini ya. Ini langsung memandikan, langsung memandikan berarti sandalnya tidak enak toh. Nah, Ibu, ini tadi kan sudah saya bantu untuk mencuci rambut ya. Selanjutnya berarti saya bantu untuk mandi. Pertama kali untuk mandi yang kita lakukan apa dah? Mengganti selimut mandi. Setelah mengganti selimut mandi kira-kira ngapain? Kita tawari untuk BAB dan BAK dulu. Oke? Bisa membayangkan? Setelah BAB BAK, setelah kita menawari untuk BAB BAK, pasiennya setuju, taruhlah perlah kecil di bagian pantat ataupun bokong. Tujuannya nanti kalau misalnya dia BAB BAK, dia pakai urinal, jadinya itu pakai episkot, ataupun basah masih ada perlahnya. Oke, bisa membayangkan? Ya. Oke, jadi dia sudah pakai selimut mandi, terus habisnya itu pasang telak, celana dilepas, dia BAB sama BAK. Kalau sudah berarti dibersihkan. Dia sudah tidak pakai celana. Bisa dibayangkan? Kalau dulu silahkan bilang ya. Oke, berarti yang bagian bawah dia sudah BAB BAK ya, sudah lepas celana. Yang untuk selanjutnya ya, ini tadi kan yang untuk bagian kepala tadi benar sudah ada perlah kecil sama handuk kecil toh. Tapi handuk kecilnya kan basah untuk bagian rambut toh tadi. Jadi diganti dengan yang ini handuk kecil untuk mengeringkan bagian wajah. Gitu. Jadi yang handuknya tadi diambil karena sudah basah. Untuk pelahnya gimana? Apa pakai pelah yang itu saja. Makanya harusnya pelah kecil yang untuk berhasil ini perlu diambil apa enggak? Diambil nanti aja sekalian. Enggak ini. Ya. Terus kalau bagian kepala ini pelah kecil yang bagian kepala, terus habisnya itu kita pasang pelah besar, handuk besar di bagian ini ya. Posisinya adalah memanjang. Ya, bukan melintang. Karena melintang itu untuk bagian dada. Ketika kita memasang ini, diingat sekaligus melepas baju. Baju sudah dilepas, ya ini sudah dipasang. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Pasang. Pasang handuk besar di bagian dada, posisinya apa? Melintang. Oke, sudah. Oke, kalau sudah dipasang handuknya bagian dada, terus yang dibersihkan apa aja? Wajah kita menggunakan 2 wastaf, jadi air, sabun, air itu aja ya. Jadi Bu, permisi saya bacain dulu ya Bu ya.
Ibu selanjutnya saya ke sampingnya dia. Permisi ibu saya jelas. Semuanya ya. Habis yang dari wajah turunnya kemana Kak? Jauh dari kepala, jauh kanan tegak. Habisnya itu dada sampai bagian perut. Oke, dada sampai bagian perut. Kalau sudah terus punggung. Handuk yang di dada jangan lupa diambil. Biasanya anak-anak ini digeser kok. Ya, jadi handuk yang di dada tadi diambil dulu. Ini handuknya saya ambil dulu. Ibunya merek, kita bersihkan punggung sampai bagian punggung. Kalau sudah 3 kali itu tadi, yang apa itu dibasahi, disabuni, dibilas, tadinya itu dikasih kalau sudah dikasih sudah, pokoknya semuanya dikeringkan, terus habis itu dikasih ya, kalau sudah pasiennya diperlukan kembali. Jangan lupa handuknya ini diambil, terus habisnya itu pindah ke kaki, untuk bagian kaki di meja. Daripada ini satu-satu, terus langsung di meja. Tapi yang diangkat kakinya jangan semuanya. Jadi yang dibersihkan yang ditekuk. Biasanya kan anak-anak kaki ini kalau kebabin, itu kaki yang ditekuk adalah kaki yang dibersihkan. Jadi misalnya kaki yang sana nih, saya posisi di sini. Berarti yang sini disuruh nekuk, yang ini biasanya dibersihkan dulu yang ini dari ujung ke bagian atas sampai bagian bawahnya juga. Kalau sudah 3 kali, ganti yang ini disuruh lurus, yang sini ganti di kalau sudah nasibnya handuk itu tadi ditaruh mana Kak? Taruh di ember kotornya tertutup tadi. Terus ya, embernya kan lebar digawe ojo dijane buka karena biasanya anak-anak buka di aja. Ini boleh sebenarnya tapi ketika habisnya masuk langsung ditutup. Ya. Oke, berarti pasien sudah selesai dimandikan. Kalau sudah selesai dimandikan terus ngapain? Baju. Mengganti selimut dulu. Selimutnya diganti, terus habisnya itu ngapain? Pasang baju sekaligus melepas memakai handuk itu terlakukan handuk besar. Itu termasuk setelah kecil yang tadi untuk diaplikasikan. Ya. Baju ganti, kalau ke belakang, selimut, handuk besar yang tadinya ada, dari handuk besar yang tadinya di bawah, terus dari itu handuk kecil untuk menggantikan yang bagian kepala yang tadi basah karena mencuci rambut. Ini untuk bagian berapa turun bokong. Terus habisnya itu di sini ada selimut mandi. Terus habisnya itu kita masuk ke bagian mencuci rambut. Ini yang untuk tadi bagian dada. Ini untuk yang bagian talang air. Terus ini yang bagiannya bawahnya talang air. Terus sebelumnya kalian itu bisa pakai baju pasien. Sudah? Sudah? Memandikan? Ya, ada pertanyaan? Enggak ya. Ini harus kan diganti untuk dia mudah. Termasuk harusnya tolong diturunkan yang diperlukan apa dulu itu yang ditaruh di atas. Tujuannya ketika kita lupa, seenggaknya ojo sampai tapi seenggaknya ketika kita praktek ada ngebleng loh ta. Tapi alatnya ini surut, sak ngebleng-ngeblengnya sampai nyawang alatnya ini surut. Oh, dan berarti ada bagian ini sih. Ini tak ada ini. Sampai bisa diingatkan kalau kamu ya, makanya kita sampai saya coba masih untuk mandi. Ini sampai semua. Ini kuncinya di sore apa itu?
Pantai mana? Pantai sama sih. Dia lebih kan pemikirnya LOM kan sebenarnya aku jalur sungkan lagi baby lagi Hilda terus aku dulu pengen makan malah kalau Hilda yang mau sungkan kok saya ini lagi off gue tahu Hilda lagi off oma on tapi ini tuh WA-nya Prancis Bapak itu nah, tetap kita mulai ya. Jadi nanti sebelumnya untuk perkenalannya gini, kalau nanti ketika sudah lupa sampai perkenalannya hanya 2 kali. Karena nanti ujiannya ada yang 4 misalnya ini sama ini, yang 4 itu sama itu kayak gitu. Tapi untuk sementara ini sampai perkenalannya berarti ketika Pak Ali begitu misalnya harus ada namanya. Jadi kalau yang untuk di sini seperti biasa misalnya memperkenalkan nama saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktek mencuci rambut, memandikan, BAB, BAK, ya. Tapi ketika nanti sudah ukur nanti tambahan langsung menggosok gigi sama yang apa itu gosok gigi sama potong kuku. Jadi yang minggu depan kayaknya sudah personalisasi benar-benar digabung. Kalau untuk sementara ini perkenalannya hanya saya akan melakukan praktek mencuci rambut, memandikan dan membantu pasien BAB, BAK di tempat tidur. Apakah diizinkan? Kalau sudah kita kembali ke pasien ya. Untuk pasien selamat siang Ibu. aku ngantuk nggak ceplok aku gitu semua Ibu bagaimana hari ini Ibu? Baik. Bagaimana Ibu pernah saya bawa dari sini. Ini dengan Ibu Sela ya. Ya, Ibu kan sudah dirawat di sini 1 hari ya Bu ya. Jadi di sini intinya dari di sini sampai apakah benar pasien Ibu, terus habis itu sampai jangan lupa untuk memperkenalkan diri juga. Setelah itu kita mengecek keadaannya pasien. Maksudnya mengecek gimana? Setelah saya, oh ini gejala, oh saya pernah dari ibu. Jadi kan saya mau membantu ibu mencuci rambut ya Bu ya. Karena kan ibu saya lihat sudah 3 hari ini tidak dicuci ya Bu ya, rambutnya ya Bu ya. Karena ibu sudah 3 hari sama di sini rambutnya nggak dicuci. Saya mencuci ibu ya. Oh iya, kamu harus mengerti. Ini kan kalau ketika mencuci rambutnya, ini kan bantalan juga saya. Ibu kalau bantalan saya aku bagaimana ibu? Tidak ada saya. Ini untuk kakinya sama tangannya itu kalau digerakkan ada patah tulang. Kenapa saya tanya seperti ini Ibu? Karena nanti ketika Ibu cuci rambut, yang pertama Ibu bisa geser ke sini kepalanya, sama bagian kakinya ada bagian bawah sana. Tujuannya biar airnya nanti segera jatuh bagian bawah termasuk nanti kalau ketika saya memandikan ibu itu kan harus miring ya Bu ya. Itu kan juga nggak pakai bantal, takutnya nanti ibunya pusing. Terus habis itu kan harus ditepuk kalau ada mata tulang, jadi saya pakai bantal manual. Jadi ketika nanti sampean mau personal hygiene ini, karena sampean mencuci rambut sekaligus memandikan, jadi sekaligus briefingnya untuk memandikan, untuk tepuk-tepuk, buat miki dia bisa apa ya. Oke, Ibu ini kan sudah ya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan Ibu. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya siapkan dulu ya Bu. Ibu mohon maaf ini nanti untuk sampelnya, sampo Ibu mungkin bawa sendiri dari rumah atau dari Ibu Kalian panti ya, di lote pertama jangan lupa tutup seket karena di sini ada personal hygiene. Jadi jangan lupa untuk menjaga privasinya pasien.
setelah itu jangan lupa untuk cuci tangannya tolong di prakteknya siapapun, pokoknya di antara kita berempat, kalau praktek mencuci tangan ini ya, tapi ke samping, tujuannya nanti pengujinya biar bisa melihat, karena tak lihat anak-anak itu masih banyak ketika mencuci tangan itu posisinya saya membelakangi dari si penguji. Terus untuk alatnya ini ya, ini misalnya saya kok kayak kurang nyaman ya, tapi ditaruh sini nggak apa-apa, tapi jangan di sini, tapi agak ke sini, jadi penguji biar bisa ngelihat. Tergantung lah penguji misalnya di sini, oh kalau saya taruh sini kayak ketutupan, akhirnya pindah sini. Kalau yang di sini tuh kayaknya lebih nyaman di sana. Ataupun misalnya tetap posisi seperti ini gimana? Jika tidak, ada pertanyaan? Kalau belum, ya. Tadi kan sudah untuk ditutup sketselnya. Setelah kita tutup sketsel, jangan lupa cuci tangan. Ya. Dengan baju lepas semua perhiasan, gosok bawah tangan. Setelah belajar, setelah selesai jangan lupa cuci tangan. Terus dari situ kita pakai Mbak, kalau besok pasiennya juga YouTube aja kalau segini-gini. pasien sekarang ya. Orang satu dekat nyapa tau, orang satu gak ini kan nyapa tau. Nah, kayak di zoom udah cenatan sampai di sini. Yo. Kita nyapa tau. Tong sisi maju. Lu kan video. Jadi kalau sudah sananya diambil ya, ibu kasih kan sama banyak. Geser mendekat juga. Ini kayak gini yang tadi. Megis. Megis. Sih kok megis sih? Aku kali kali mana aku Jadi pasiennya yang ini loh, Cak. Kan tadi saya sempat badannya juga gimana ya? Tadi kan posisinya saya sudah gini ya, udah merah gini. Harusnya kan saya kan agak ke pojok sini. Nah, jadi malah apa ya? Badannya agak ke sini dia kayak gini loh. Itu nggak boleh karena kalau posisinya gini kan dia sakit ya. Jadi harus pojok ketemu pojok. Tujuannya biar air itu gampang jatuh kalau di pojok sini. Dan yang bagian sini tujuannya dan kan nggak lucu tuh. Ini ke bawah, ininya ke samping gitu kayak kepala dikit. Oh, pojok ketemu pojok. Yes. Terus untuk pelaknya ya, kadang anak-anak itu pelaknya posisi ada yang kayak gini ya. Tapi pelaknya ya, ini yang bagian dalam ya. Terus kita jangan lupa untuk gulung bagian kalau yang di Jawa nanti kan jilbabnya kan biasanya ada spanduknya gitu loh. Terus ini dianggap untuk laki-laki. Karena dia kalau ini kan boleh kalau nggak basah, berarti menyesuaikan. Pak talang. kepala bawah kepala dong kok di belakang kepala di atas handuk mau Kalau untuk pura-pura, tolong untuk penataannya nggak hanya sekedar kalau ya
Tujuannya ketika nanti airnya di sini kan langsung turun ke bawah, ya. Kalau sudah, Ibu permisi ya Bu ya. Ini saya taruh handuk di bagian yang ininya ada di sini kan. Sebenarnya misalnya airnya ini nanti masuk ke bagian sini, nanti saya akan masalah dengan ini. Aduh, selanjutnya, permisi Ibu, ini katanya saya tutup ya Bu ya, biar tidak terkena air. Mohon maaf Ibu, ini agak saya baca juga ada. Ini sampai dari ini nanti untuk yang pakai hijab berarti hanya diselesaikan di sini saja ya saya. Mana itu telinganya juga saya ya. Oh, kapasnya di telinga. Kalau yang hijab tetap dikasih tapi diselesaikan jangan di telinganya ya. Kalau sudah Kapas ya, yang kapas masa. ini saya tulis dulu ya. Kapas. Ya. Biar nanti kalau sudah selesai di Bu, mohon maaf ini saya untuk sistemnya dari bagian tutup pantai ya. Saya ini Bagian ujung ini kepala. saya sisa dua soalnya di sini kotor nah mana boleh saya lari. Dari bagian ujung ya sampai ke bagian pangkal. Ibu isi Ibu ya, ini saya sisa dulu dari bagian ujung tadinya adalah bagian pangkal. Walaupun ini pura-pura sama tetap ngomong dari ujung ke pangkal, nggak boleh langsung ke pangkal. Soalnya kalau kita koyo sampai di Indonesia langsung ke pangkal. Buat pun ya sampai ke bagian ketika sudah selesai, sisir yang sudah kita taruh di bagian dempong. Kalau sudah, ini di sini airnya ada dua. Yang pertama ada yang hangat sama ada yang dingin. Kita pakai yang hangat dulu apa yang dingin dulu? Hangat. Pakai yang hangat. Ya. Kenapa kita menggunakan yang hangat? Tujuannya adalah untuk membuka bagian pori. Ini Ibu ya, ini saya senang ya Bu ya. Bu, ini kan sudah berhasil dengan menggunakan air hangat ya Bu ya. Untuk selanjutnya, jadi ini untuk rasanya kita butuh 3 ya. Sambalnya ditaruh di bagian kasa. Kenapa sih kok sambalnya nggak langsung ke tangan aja Bu? Kita tuh pakai hidungnya. Jadi kita kurang bisa merasakan. Terus jadinya itu kalau kita garuk-garuk sambalnya pasti kesakitan. Jadi kita menggunakan kasa yang sudah dikasih sampo. Ya, permisi ya, ini saya kasih sampo ya Bu ya. Jadi ini sudah dikasih sampo. Terus jadinya itu sampai jadi. Permisi ya Bu ya. Ini kalau misalnya kalau ada sakit ini kalau bilang ya. Ininya tolong jangan dibuang di sini, tapi dibuang di bagian dempong. Setelah selesai, Ibu mohon maaf ini saya siram dengan air dingin ya Bu ya. Ini adalah untuk membantu biar pori-porinya Ibu. Saya kan ini sudah selesai ya Bu ya. Selain untuk menutup pori-pori ya, kalau yang air hangat tadi biasanya kan apa ya kotor toh, kalau kotor terus habisnya itu dikasih air hangat sama sampo ya itu kan lebih mudah untuk mengangkat kotoran itu gitu ya. Karena ini sudah selesai, jadi kita pakai air yang dingin. Ini kan nanti sudah ya pakai air dingin ya. Terus untuk selanjutnya Ibu, ini kan sudah selesai ya Bu ya. Mohon maaf kalau sudah selesai saya ambil dulu ya. Maaf.
laki-laki aja ya. Ini cukup ditaruh sini aja, nggak perlu dipindah ini karena dianggapnya adalah basah. Kalau sudah selesai kita keringkan sekaligus di sini. Permisi, saya keringkan di sini. Permisi, ini saya sisiri ya Bu ya, dari bagian ujung sampai bagian tangkal. Biasanya Kak, kalau sumbuhan ini ada yang hanya dikeringkan dengan handuk seperti ini, ada juga yang sekaligus di hair dryer. Jadi di hair dryer terus habis yang di sisiri. Ini handuk sudah saya keringkan, sudah selesai. Permisi. Ya, karena ini saya hanya kelapa saja, akhirnya ini tak cukup. Tapi kalau misalnya sampai nanti memandikan, ininya tetap dibiarkan saja. Cukup handuknya ini yang diambil. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau sudah, mohon maaf untuk hari ini. Sudah, ada yang sakit ibu? Sudah, posisi pernah ada nyaman? Mohon maaf, posisinya ada yang perlu diperbaiki ini. Kalau tidak ada, seperti saya lakukan tadi ya. Oke, pastikan kalau yang sudah dipakai, posisinya ada di bengkok, jadi ini posisinya juga sudah tertutup ya. Terus saya lanjut memandikan ya. Sebelum memandikan tadi ada BAB, angka, terus baru dimandikan. Kalau sudah selesai, baru kita lepas alkohol. Jangan lupa untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita ke pasien. Ini kan nanti sudah saya bantu mencuci rambut ya Bu ya. Bagaimana pakaian gantung? Dan lebih nyaman ya Bu ya. Cak, kalau ini mau mandikan, Ibu ini kan tadi sudah saya bantu untuk mencuci rambutnya ya Bu ya, sudah lebih nyaman. Ini selanjutnya mau saya bantu untuk mandikan ya Bu. Ada pertanyaan? Langsung aja. Kalau misalnya nggak dipasang nanti sebaiknya kok dipasang betul. Soalnya sampai ada BAB ya Cak, posisi segini, supinasi ya. Posisi supinasi, terus habisnya itu sampai nggak bantalan, gini kok apa dari sopan. Seenggaknya kalau di sini ada bantalnya, itu kan dia lebih nyaman. Itu tujuannya. Ada pertanyaan? Dipasangi bantal tapi telahnya tetap aduh. Seenggaknya dia dibalik BAB kan gitu kan? Telahnya tetap di bawah. Ini kan tadi nama dilanjutkan nanti nggak bantal itu sebenarnya ketika sebenarnya ini benar-benar lurus terus sampai mau BAB kan rasanya gitu. Ini apa? Pakai bantal aja sih apalagi nggak pakai. Kalau sudah, kita menanyakan, oh ini tadi kan sudah saya cuci rambut, itu sudah masalah nyaman juga ya, sudah benar, saya lanjutkan untuk memandikan dulu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, ya, baru kita buka sketsol, posisi Ibu, sudah saya bantu semuanya, tetap ditanyakan. Kalau sudah di akhir, semuanya kita tanyakan, cuci rambut bagaimana, kita ulang lagi, tadi BAB, BAK, Ibu tadi urinnya berwarna misalnya kuning terus. Ibu karena warna kuning terus, Ibu tolong untuk memperbanyak konsumsi air putih ya Bu ya. Kita tutup BAB ini juga agak keras ya. Karena agak keras, Ibu bisa mengkonsumsi buah naga. Ini ada pepayanya juga, biasanya dapat toh. Karena ada buah pepaya, tolong sudah dimakan ya Bu ya. Pokoknya sudah di briefing, terus tadi memandikan, sudah saya ganti, sudah masalah
dokumentasi. Saya sudah melakukan praktek apa aja. Ya, mencuci rambut, hasil mencuci rambut apa? Saya bantu memandikan, hasil memandikan dan bagaimana? BAB bagaimana? BAK bagaimana? Terus kalau sudah ya diakhiri pada hari tanggal jam terus tanda tangan dan nama terang ada berapa?